Oh, Rekdi. Bakit di ka matutulog? Ba't di mo subukan? Film dimulai dengan seorang pria bernama Andre. Andre merupakan seorang produser film yang saat ini sedang mengerjakan film dokumenter. Agar dapat menyelesaikan film tersebut, Andre diharuskan untuk bertemu salah satu produser senior yang bernama Butch Alipato yang kini tinggal di sebuah perdesaan. Sebelum bertemu Butch, Andre mencari penginapan terlebih dahulu. Hingga akhirnya ia menemukan penginapan sederhana yang dikelola oleh seorang wanita parubaya bernama Nana. Di hari pertamanya di penginapan tersebut, Andre bertemu dengan 3 orang asing yang ternyata juga merupakan seniman. Tawi, salah satu dari mereka bernama Ingrid yang juga merupakan seorang produser sekaligus direktur. Dari raut wajahnya terlihat kalau Ingrid ini tertarik dengan Andre yang merupakan produser film. Karena merasa lelah, Andre segera pergi ke kamarnya untuk beristirahat sekaligus membereskan barang-barangnya. Namun tak lama kemudian Ingrid tiba-tiba datang dan mengetuk pintu kamar Andre. Awalnya Andre mengira Ingrid hanya berbasa-basi. Ia pun menyuruh Ingrid untuk pergi dan memintanya kembali esok hari saja karena ia sangat lelah. Namun Ingrid malah masuk ke kamar Andre dan ia mengatakan kalau dia tidak bisa tidur dan membutuhkan teman untuk tidur. Andre yang mengerti maksud Ingrid pun menolak mentah-mentah permintaan itu. Namun Ingrid tetap menggoda Andre dan langsung nyosor ke Andre. Andre pun akhirnya tak dapat menahan semua itu dan mereka pun langsung melakukan adegan pembobolan lancuy. Keesokan harinya, Andre segera menemui Butch di rumahnya dan meminta Butch bersedia mengisi film dokumenter proyeknya. Namun rupanya Butch bukan seorang pria yang ramah. Merasa diganggu, Butch meminta Andre untuk segera pergi dari tempat tersebut. Lalu setelah Andre keluar dari sana, tiba-tiba ia tak sengaja menabrak wanita cantik yang bernama Lira. Kertas-kertas yang dibawa Lira pun berterbangan. Lalu setelah membereskan kekacauan itu, keduanya pun akhirnya mengobrol. Ternyata Lira merupakan keponakan dari Butch. Lira bertanya, mengapa Andre bisa sampai di sana? Butch menjawab kalau Andre hanya seorang seniman yang ingin membuat film dokumenter. Setelah mengetahui tujuan Andre, Lira segera pergi dari sana. Namun tak lama kemudian, Lira kembali bertemu Andre di jalan. Melihat Andre yang keluar dari rumah pamannya dengan tangan kosong, Lira pun meminta maaf dan ia mengatakan Andre datang di waktu yang tidak tepat. Tak lama kemudian, keduanya pun berkenalan satu sama lain. Ternyata Lira merupakan seorang penulis novel yang terkenal dan saat ini Lira sedang menulis novel terbarunya dan akan segera selesai dalam waktu singkat. Selain itu, Lira juga mengajak Andre untuk jalan-jalan menikmati pemandangan desa. Setelah menghabiskan waktu sepanjang hari, akhirnya keduanya pun semakin akrab dan menunjukkan ketertarikannya satu sama lain. Lira meminta Andre untuk datang ke acara perkumpulan mereka dan ia akan membujuk Butch agar mau menerima proyek pembuatan film dokumenter tersebut. Malam harinya, Andre kembali ke tempat Butch dan melihat Butch yang sedang berkumpul dengan para seniman lain. Sebelum menyetujui tawaran film dokumenter itu, Butch meminta Andre untuk menciptakan karya secara spontan. Karena tak punya persiapan, akhirnya Andre menulis puisi, kemudian membacakannya di depan semua orang. Saat acara berakhir, Andre membantu Lira membereskan semuanya. Namun pada saat berada di dapur, Andre ternyata tertarik melihat kecantikan gadis tersebut. Andre yang tidak bisa menahan terong mungilnya pun langsung mengajaknya melakukan pembobolan lahan cuy. Keesokan harinya, Lira menemui Andre di penginapan untuk memberitahu kalau paman Butch telah menyetujui tawaran pembuatan dokumenter tersebut. Ia meminta Andre untuk datang saat itu juga beserta dengan kameranya. Tanpa berlama-lama, Andre pun segera mengambil kamera dan pergi menemui Butch. Sebelum bertemu dengan Butch, Andre terlebih dahulu menemui seorang pelukis bernama Petra. Sama seperti tujuan menemui Butch, kedatangan Andre ke sana adalah untuk mewawancarai wanita tersebut. Namun tak diduga, Petra malah menggoda Andre dan lagi-lagi adegan pembobolan lahan pun terjadi. Namun saat adegan pembobolan itu, Lira melihat mereka berdua dan mencoba untuk tidak terlihat cemburu. Singkat cerita, Andre akhirnya menemui Butch dan merekam semua yang diperlukan. Honestly, an artist always aspires for immortality. Malam harinya Andre pun menemui Lira dan mencoba untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Namun Lira sudah terlanjur kecewa dan tak mau menerima alasan apapun dan meminta Andre untuk segera pergi. Akhirnya Andre pun pulang ke penginapan dengan rasa bersalah dan merenung di teras rumah. Melihat Andre yang sedang kebingungan, Nana mencoba mendekati
dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun tanpa diberitahu pun, Nana sudah tahu kalau masalah itu tak jauh dari urusan terong. Nana juga seolah memperingatkan Andre untuk tidak menyakiti orang lain yang ia cintai. Setelah itu, Andre pun kembali ke kamarnya. Namun tak lama kemudian, Ingrid tiba-tiba datang dan kembali menggoda Andre. Andre yang lagi-lagi tak tahan dengan godaan tersebut, akhirnya meladeni Ingrid dan pembobolan lahan pun terjadi lagi cuy. Keesokan harinya, Butch menemui Andre dan meminta Andre untuk memperbaiki hubungannya dengan Lyra. Butch tahu kalau Lyra sangat mencintai Andre bahkan lebih dari apapun. Bukan hanya itu saja, ternyata di balik kepopulerannya, Lyra menderita depresi dan ingin mengakhiri hidupnya. Paman Butch juga mengatakan bahwa setelah kedua orang tua Lyra meninggal, Lyra sebenarnya sudah tak punya gairah hidup lagi. Namun ia harus bertahan untuk menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Mendengar hal ini, Andre pun merasa bersalah. Ia segera mencari kemanapun Lyra pergi, namun sayang tak menemukannya. Namun ketika ia pulang ke penginapan, ternyata Lyra sudah berada di sana dan sedang mengobrol dengan Nana. Tak lama kemudian, Nana pergi meninggalkan mereka berdua dan membiarkan mereka mengobrol. Setelah mengobrol cukup lama, akhirnya keduanya pun sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka. Sejak saat itu, Andre dan Lyra semakin sering menghabiskan waktu bersama. Mereka jalan-jalan mengelilingi desa hingga menonton film dokumenter yang sudah Andre selesaikan. Tak lupa juga saat menonton film, keduanya juga sembari melakukan adegan pembobolan lahan. Tapi ternyata kedekatan Andre dan Lyra membuat Ingrid menjadi cemburu. Ia mempertanyakan perasaan Andre yang sebenarnya. Namun Andre menegaskan kalau ia sama sekali tak menyukai Ingrid dan apa yang terjadi pada mereka hanyalah khilaf belaka. Esokan harinya, Lyra mengajak Andre camping di pinggir tebing. Lyra mengatakan, disinilah ia dulu berencana untuk mengakhiri hidupnya. Namun berkat Andre, Lyra memutuskan untuk mengurungkan niat tersebut. Tak lama kemudian keduanya pun kembali bermesraan dan adegan pembobolan lahan pun lagi-lagi terjadi. Malam harinya, Andre dan Lyra pergi ke festival seniman. Namun sesampai di sana, tiba-tiba Petra datang dan mempermalukan Andre. Ia menganggap Andre adalah seniman murahan yang berada jauh di bawahnya. Tak tahan dengan hal itu, Andre dan Lyra pun segera pergi dari sana. Namun tak lama kemudian, Ingrid datang dan membawa masalah baru. Ingrid yang tak mau melepaskan Andre mencoba mencium pria tersebut. Ia bahkan mengatakan kalau ia sudah tidur dengan Andre beberapa kali, yang membuat Lyra sangat kecewa. Akhirnya Lyra pun meninggalkannya malam itu juga. Sementara Andre yang sudah tidak bisa membela dirinya hanya bisa kembali ke kamar dengan perasaan yang sangat bersalah. Sesampainya di kamar, ia melihat film dokumenternya telah dirusak oleh Ingrid karena tak terima dengan perlakuan Andre selama ini. Malam yang sama, Butch datang menemui Andre untuk mengungkapkan kekecewaannya. Namun karena merasa bersalah, Andre sama sekali tidak bisa membela diri. Beberapa hari setelahnya, Andre menyadari kalau ia tak mendengar kabar dari Lyra. Takut terjadi apa-apa, Andre pun segera mencari wanita itu. Ia mencoba menemui Butch, namun Butch juga tidak tahu Lyra pergi kemana. Akhirnya, Andre yang teringat lokasi camping beberapa waktu lalu, segera pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Andre seolah-olah mendengar Lyra mengucapkan kalimat perpisahan. Tak lama kemudian, Lyra pun menghilang dari pandangannya yang membuat Andre merasakan penyesalan seumur hidup. Dan film pun selesai.